Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita masuki bulan yang baru. Shalom semua sekali lagi. Shalom. Ya, shalom artinya ada berkat sukacita, ada berkat kemenangan bagi kita semua. Tema kita di bulan ini adalah kebenaran ya. Jadi banyak orang hidup di dalam tipuan. Lawan kata dari the truth is lies. Bapak Ibu, firman Tuhan di bawah katakan, the truth shall set you free. Biarlah Bapak Ibu semua, kita semua pulang dalam kemerdekaan. Tidak ada satupun yang mengikat hidup kita. Kebenaran ada dalam firman Tuhan dan itulah tema GBI seluruh ya. Jadi kalau kita bicara seluruh GBI, hari ini lagi bicara tentang ajaran yang benar. Karena di luar sana banyak sekali kesesatan. Dan hari kita mau melihat Alkitab firman Allah yang dapat diandalkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kalau saudara udah pernah pegang Alkitab tentu tahu ada berapa buku semuanya ya. Itu ada 39 di kitab Perjanjian Lama. Mulai dari kitab Musa, masih ingat apa aja itu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan seterusnya. Ada 12 kitab sejarah, kitab puisi, dan nabi besar, nabi kecil ya. 39, dan ada 27 kitab Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, dan surat Paulus, surat-surat Rasul, dan Wahyu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Alkitab yang kita baca dan kita pegang ditulis oleh 40 penulis berbeda. 1500 tahun di 3 benua. Tahukah saudara, tidak mungkin itu tulisan manusia karena temanya satu, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Dialah Tuhan yang datang bagi saudara dan saya. Tema sentral kebenaran Alkitab. Jadi betapa pentingnya kita hidup di atas firman Tuhan, bukan di atas gosip, bukan di atas berita, bukan di atas fakta, bukan di atas sosial media. Amin. Hari ini banyak yang menakutkan di Indonesia, tapi saudara harus tahu kita orang-orang di dalam Tuhan, kita tidak diatur oleh dunia ini. Ya, saya lihat berita-berita hari ini bukan sedang positif. Ada yang bilang Indonesia gelap, tapi tahukah saudara, di dalam saudara ada terang. Haleluya. Kita semua punya terang Kristus ya. Nah, ini bisa dikurangin ya. Ini soundnya kok ngungu terus. Monitornya jadi kurangin. Oke. Saya mau sampaikan 3 hal. Kenapa saudara perlu sungguh-sungguh mengandalkan Alkitab. Pertama, Alkitab itu saudara menyingkapkan kebenaran. Tanpa saudara punya Alkitab, kita hidup di atas pengaruh tipuan si iblis. Ya, saudara bisa baca dari ilmu pengetahuan, baca dari berita, dan kita tidak punya kebenaran. Nah, kebenaran apa yang pertama kita perlu tahu? Ya, ketika kita dengar firman Tuhan, kita perlu ada penghormatan. Itu sebabnya saya minta kalau firman Tuhan sudah diberitakan, kita jangan mondar-mandir. Amin. Ya, ke toilet bisa sebelumnya toh. Dan saudara jangan main sosmed karena ini kesempatan untuk saudara dengar kebenaran firman Tuhan. Alangkah ruginya saudara sedang dijamah oleh kehadiran Tuhan, malah perhatian saudara di tempat lain. Hari ini, pertama, firman Tuhan itu berkuasa menciptakan segala sesuatu. Kita lihat Kejadian 1 ayat 3, 1-3, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dunia boleh gelap, tapi kalau saudara punya firman Allah, engkau hidup dalam terang. Ya, banyak yang bilang Indonesia gelap, kabur aja dulu. Pernah dengar? Ya, tapi hari ini kita punya terang, dan saudara, terang itu datang dari mana? Dari firman Allah. Orang yang punya firman Allah, kegelapan itu berlalu dari hidupnya. Kita lihat dari Perjanjian Baru ya. Apa yang disingkapkan Alkitab, kebenaran yang saudara mesti tahu bahwa Alkitab itu bukan buku sejarah, itu bukan buku hukum, ya ada hukum di dalamnya, tapi itu bukan kitab hukum. Itu bukan ilmu pengetahuan, itu bukan sains, itu tidak cerita tentang bagaimana bintang-bintang itu berproses sampai menjadi seperti sekarang, bukan itu. Dan banyak orang salah sangka menganggap Alkitab sebagai dongeng,
sebagai tulisan manusia karena dia nggak tahu bahwa Alkitab itu bukan buku sejarah, bukan ilmu pengetahuan, bukan buku moral bahkan, tapi buku yang membawa kehidupan buat kita. Ya, kita lihat di Perjanjian Baru hal yang sama. Ya, Perjanjian Baru menyingkapkan bahwa firman itu datang dalam wujud seorang pribadi. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Tadi katakan ya, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi Allah yang menciptakan. Jadi Alkitab itu menceritakan siapa yang menciptakan segala sesuatu. Itu bukan cerita bagaimana itu tercipta, tapi siapa yang menciptakannya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau lihat Perjanjian Lama diceritakan, semua yang kita lihat ini datangnya dari firman. Perjanjian Baru dikonfirmasi sekali lagi, segala sesuatu dalam hidup kita, dalam hidup saudara, dan alam semesta ini dijadikan oleh firman. Ini dikatakan ya, firman Allah menjadikan segala sesuatu. Tapi ayat 14 menyingkapkan yang luar biasa, bahwa firman itu bukan perkataan yang abstrak yang tidak bisa dipahami manusia, tapi firman itu lahir menjadi manusia. Kita lihat Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu bukan sesuatu yang abstrak. Dan ini susah dipahami oleh banyak orang ya. Bagaimana firman itu hadir di tengah-tengah kita. Bahkan bukan hanya hadir, dikatakan diam di antara kita. Dikatakan lagi, kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita tahu ini bicara tentang siapa? Yesus. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman, dan firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu adalah pribadi Yesus Kristus. Itu sebabnya Kolose 1 ayat 17 berkata demikian, kita baca sama-sama. Ini bicara, kata ia di sini bicara tentang satu pribadi tadi. Firman yang menjadikan segala sesuatu itu dan telah menjadi manusia. Kita baca 1, 2, dan 3. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Katakan amin. Berarti masa depan saudara ada di dalam Dia, saudara. Di sini yang belum punya keluarga, satu hari engkau punya keluarga berbahagia di dalam Tuhan kalau engkau terus tinggal di dalam firman Tuhan. Kalau engkau hari ini belum punya usaha, belum punya pekerjaan, belum punya masa depan, hari ini katakan Dia ada lebih dulu dari segala sesuatu. Pastikan engkau punya firman Allah, engkau tahu kebenarannya, engkau hidup di dalam Dia, baru semuanya datang dalam hidupmu. Alkitab berkata, carilah dahulu dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Jadi di sini saya lihat banyak anak muda, engkau jangan khawatir akan masa depanmu. Kalau engkau punya firman, engkau percaya pada firman, engkau punya masa depan. Segala sesuatu ada di dalam Yesus. Segala sesuatu ada di dalam nama itu. Kebahagiaan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Umur panjang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan ada di dalam Yesus. Kekayaan, kehormatan ada di dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, jangan sampai saudara dari kecil udah bolak-balik baca Alkitab tapi nggak mengerti ini, ya. Dan banyak saya lihat ya orang-orang ke gereja dari kecil baca Alkitab, mungkin bahkan disuruh baca berkali-kali, ya, rajin baca Alkitab, tetapi tidak menemukan pesan sesungguhnya. Saudara, saya baru pendidikan, ya, saudara tahu ya, persiapan jadi PDM, saya nggak pernah bercita-cita, tapi Tuhan bawa ke sini, puji Tuhan. Dalam perjalanan pelajaran tersebut ada banyak porsi bicara perjanjian lama. Dan tahu nggak saudara, saya agak miris juga. Karena dalam pelajaran tersebut dibahas segala bentuk nabi, tapi satu pribadi yang menjadi inti pesannya tidak dibahas. Jadi saudara harus bersyukur di tempat ini disingkapkan bahwa kita bukan sedang belajar Yunus di sini. Kita bukan sedang belajar Daud dan Daniel, itu semua tokoh-tokoh penting yang kita harus baca. Tetapi pribadi utama isi Alkitab bukan tentang kisah-kisah itu. Kalau saudara banyak baca tapi nggak bertemu, tidak datang kepada Yesus, menjadi sia-sia semua. Coba lihat ya,
Alkitab bicara perjanjian lama itu isinya tentang Yesus Kristus. Kita baca 2 Korintus 3 7 sampai 9, ya. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Semua orang Kristen tahu di loh batu itu ada hukum apa? Hukum apa? Hukum apa? Hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Dikatakan memimpin kepada kematian. Nih ya, saya pernah dipanggil sama sinode gara-gara ngajar gini. Berarti kalian ngajar di gereja nggak apa-apa membunuh, nggak apa-apa berzina. Bukan Bapak, saya hanya baca ayat ini. Bahwa orang dikasih hukum malah datangnya ujungnya kematian. Bapak tahu Ibu mati ke gereja dan nggak bergairah, itu mati. Kau baca Alkitab dan kau nggak bahagia, itu mati. Jadi kalau engkau ibadah di sini dan engkau nggak suka cita pulangnya, something is dead in your life because you are not meeting Jesus Christ. Kita bisa bikin ritual, kita bisa nyanyi, kita bisa itu sebagai kebiasaan. Tetapi ketika kita tidak datang bertemu pada pribadi itu, kematian. Oke? Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Ini kemuliaan yang diberikan sama Musa. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Bayangin ada loh batu yang membawa kepada matian, itu pelayanan dari Tuhan. Firman itu datang dari Tuhan. Dan apa dikatakan? Firman itu juga punya kemuliaan. Ada kemuliaan di sana. Artinya apa? Itu memancarkan cahaya. Jadi saudara, saya melihat ada banyak gereja-gereja semua punya kemuliaan, dikasih Tuhan. Yang ngasih Taurat pun dikasih kemuliaan. Saya baru ngerti sekarang, kenapa ada jemaat yang betul-betul harus ditauratin. Alkitab berkata Taurat itu untuk orang yang belum mengenal, yang masih belum akil balik. Harus dikasarin, harus dikerasin, harus diancam, harus ditakut, diiming-imingi, baru dia ngeh. Karena dia masih anak kecil. Saudara tahu anak kecil? Nanti kasih permen ya, ayo salam dulu omnya. Kan gitu anak kecil. Tapi orang dewasa nggak begitu saudara. Bersyukurlah saudara di sini orang-orang yang sudah dewasa, sudah mengenal apa itu kemurahan Tuhan. Saya sedih banget kalau lihat perjanjian lama dibahas tanpa disingkapkan, jadinya begini. Tapi lihat ada banyak orang-orang Kristen diajar begini dan dikatakan punya kemuliaan. Tapi tahu nggak saudara, Alkitab bicara from glory to glory, from glory to greater glory. Ini jangan dianggap salah. Teman-teman kita yang sekarang sedang berpuasa, semua ngajarinnya sama. Tadinya saya mau kasih slide. Tema bulan kita, bulan lalu di gereja ini apa? Membentuk kebiasaan baik. Masih ingat? Itu tema yang sama dari Ustadz siapa? Saya perlu tampilkan di sini. Nanti saya dianggap subversi di gereja. Saya dipanggil lagi nanti sekali lagi. Bapak menyamakan, memang sama. Kalau mengembangkan karakter, masa orang lain mau mengembangkan kebiasaan buruk? Nggak ada temanya. Tapi lihat sekarang dunia ini, yang bikin malu siapa? Orang Kristen, marga, gak usah diomong ya. Rugi 197 triliun, gila aja. Pernah ngitung 197 triliun sebanyak apa? Sama ibu saya ngomong nolnya berapa itu Sam? Males ngomongnya. Itu kan kacau. Dari Kristen kecil, saudara kalau hidup dalam Taurat seperti itu. Lulus dari kampus ini jadi liar, nggak pernah balik lagi, nggak ingat Tuhan lagi, nggak pelayanan lagi. Kenapa? Dia nggak ngerti apa itu kemurahan Tuhan, nggak bertemu. Jadi semuanya masih aturan. Ya, ada kemuliaan. Coba bilang ada kemuliaan. Jadi orang-orang yang lulus dari madrasah, dari perguruan tinggi Kristen, sama aja semua diajarin moral. Tapi saya katakan Alkitabmu bukan berisi bukan moral, itu bicara pribadi yang bisa mengubah orang busuk jadi orang yang baik, jadi yang mulia, jadi benar di hadapan Tuhan. Ini pekerjaan ajaib saudara. Ini ditegaskan sekali lagi. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Ini bicara orang-orang perjanjian lama, orang-orang Yahudi. Sebab sampai pada hari ini, baca itu Korintus, zamannya Paulus. Selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Selubung yang ditaruh di Musa itu, menyelubungi orang-orang Israel. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Bapak Ibu, saya bukan merasa kita lebih baik. Tidak, ini anugerah Tuhan kalau saudara ngerti siapa Yesus. Bahwa Alkitab itu enggak rumit.
Coba saya tanya, nabi ini siapa, nabi ini siapa? Kalau nggak hafal masuk neraka. Capek nggak hidup saudara? Hah? Hukum Taurat saya tanya-tanya dari kemarin nggak ada yang bisa. Mahasiswa udah tanya. 613 saya tanya nomor 572 isinya apa? Oh saya baru tahu Pak ada 613. Ya udah selesailah hidupmu. Hafal aja nggak tahu. Dengar ya. Jadi saudara ada selubung jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Tahu nggak? Tuhan ingin hidupmu bahagia. That's as simple as that. Tuhan nggak bikin hidup anak-anaknya rumit. Jadi kalau kita baca hari ini, kita baca perjanjian lama tanpa merasa tegang, takut, lihat. Saudara saya diajarin apa kemarin ya. Semua isi nabi itu sama beritanya. Ada banyak tadi berapa puluh nabi ya, nabi besar, nabi kecil. Tahu nggak isinya sama? Ada masalah sosial, ada masalah politik, ada masalah keadilan sosial, ada masalah moralitas, dan terutama masalah spiritual. Lalu datanglah seorang nabi untuk menegur bangsa itu, mengancamnya dengan hukuman, dan terjadilah hukuman itu, lalu terjadi pertobatan, terjadilah pemulihan. Selalu ada balutan kasih Tuhan menyembuhkan orang Israel, selalu. Ketika mereka datang kembali. Tapi siklus itu gak pernah selesai. Muter-muter dari satu nabi ke nabi lain. Ya hari ini saya berharap hidup saudara gak muter-muter begitu ya. Saudara gak percaya di tempat ini, saya dulu habis nakal, dipukul dulu baru bisa balik lagi. Tidak, bilang saya pribadi baru dalam Kristus. Saya bukan orang gelap, saya bukan pendosa lagi. Saya bukan penzina, saya bukan pemalas. Saya bukan orang yang gagal, saya orang dicintai Tuhan. Itu isi Alkitabmu. Jadi kalau saudara gak baca itu, ya kita tahu dari mana. Itu ya, jadi bersyukur kita punya Alkitab. Dan dikatakan hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Berikut, Yesus sendiri bilang hal yang sama. Ini puncak hari ini. Besok kalau saudara baca Alkitab, hargai Alkitabmu. Mulai dari perjanjian lama, bicara satu pribadi. Kita lihat, Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Ini zaman Yesus, belum ada LAI. Zaman Yesus belum ada Alkitab yang terjemahan sekarang. King James apalagi belum ada, NIV apalagi belum ada, Amplified enggak ada semua. Jadi ketika Yesus bilang kitab-kitab suci, ini kitab mana? Kitab perjanjian lama udah pasti. Surat Paulus belum ada. Efesus belum ada, Roma belum ada. Bapak Ibu satu-satunya yang dibaca umat Tuhan saat itu, kitab Musa. Kitab Nabi yang ngancem-ngancem terus. Tapi dikatakan apa? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ini luar biasa saudara. Saya nggak mau ajarin di tempat ini hal yang salah. Perhatikan Yesus ngomong apa. Percuma engkau baca Alkitab kalau engkau nggak datang sama Yesus. Kita nggak menyembah Alkitab, kita menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berarti katakan amin. Bukan artinya saudara nggak baca Alkitab, karena Alkitab cerita tentang Yesus dan apa yang disampaikannya. Jadi hari ini saya ingin saudara semua pulang dari sini dengan mengerti ya. Kalau saudara lihat Yunus 3 hari di dalam perut ikan, ingat Tuhan Yesus 3 hari di dalam kubur untuk engkau. Semua bicara tentang Yesus Kristus. Kalau ada Ruth yang udah mengut-mungut, orang gak punya harapan, janda, miskin. Tapi dapat Boaz yang menjadikan dia mempelai, jadi kaya raya. Itulah saudara dan saya di dalam Kristus. Baca perjanjian lama itu dengan mata disingkapkan. It's all about Jesus and what He has done for you and me. Baru engkau semangat baca Alkitab. Haleluya, amin. Bagi yang belum disingkapkan, aku berdoa, biarlah selubung itu dicabut dari matamu. Haleluya. Yang kedua, Alkitab bukan hanya ngajarin kebenaran, tapi Alkitab menuntun hidup kita. Katakan menuntun. Kita lihat ya, tujuan hidup kita itu apa? Kenapa manusia perlu dituntun? Karena nyasar saudara. Kita lihat ya, manusia itu nyasar hidupnya. Alkitab berkata, dalam Kejadian lagi ya, tadi siapa yang menciptakan? Firman. Firman itu siapa? Yesus. Alkitab bicara tentang Yesus. Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah
atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat ini bicara tentang berkuasa, saudara. Ini keinginan Tuhan, manusia itu bukan jadi budak, tapi berkuasa. Tapi lihat sampai hari ini, orang manapun, mau pinter, mau bodoh, mau agama apapun, mau status sosialnya anak orang kaya, orang miskin, semua dikuasai dosa. Ada perbudakan yang membuat manusia nggak berkuasa lagi. Saudara lihat, kenapa orang-orang yang udah kaya tetap aja masih korupsi? Ini berita buruk, saudara. Cek sekolahnya. Sekolahnya tinggi nggak? Sekolahnya di tempat yang bagus nggak? Saya mau kasih tahu, sekolah yang bagus nggak mengubah apa-apa. Cuma nama ilmumu bisa nyuri lebih banyak. Itu kenyataan di depan mata kita, saudara. Mana orang berkuasa melawan hawa nafsunya? Saya aja nggak bisa, yang khotbah di sini nggak bisa melawan sifatku yang pemarah, yang dengki, segala macam nggak bisa. Dosa nggak bisa dikuasai oleh tekadmu sendiri, saudara. Makanya manusia jadi budak dosa tanpa dia sadari. Nah, gitu ya. Coba dikatakan nih, Alkitab di Perjanjian Baru jelaskan gimana supaya engkau berkuasa. Karena tujuannya manusia berkuasa di awal. Tapi gimana caranya? Mari kita baca ayat ini. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan akan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara tahu orang berkuasa? Masalahnya banyak, tetap sukacita. Problemnya banyak, dia malah nolong orang. Dia bukan lagi sedang kebanyakan, tapi dia bisa berkati orang. Dan dia selalu sebut nama Yesus, itu orang berkuasa. Orang berkuasa bukan jabatannya tinggi. Orang berkuasa adalah yang hatinya betul-betul sukacita di tengah badai. Dia tahu dunia ini gak ada yang berkuasa atas hidup dia. Selama engkau punya Yesus, engkau berkuasa dalam hidupmu. Dikatakan cara menerima kuasa itu bukan didoain begitu, tapi dikatakan apa? Menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah. Saya kembali ke poin ini. Pagi-pagi tadi saya merenung sambil jalan pagi, saya bilang, Tuhan, I'm coming back to your grace. I receive the fullness of your grace. I know I haven't done many things. Ada banyak hal-hal yang aku nggak yang harusnya aku lakukan dan aku miss. Tapi aku tahu ada kemurahan Tuhan menopang hidupku. Ada hal-hal yang salah juga yang aku bikin, tapi ada kemurahan Tuhan yang ngangkat hidup saya terus. Dan saya balik ke sana sehingga saya nggak merasa gagal, saya nggak merasa kecil, saya nggak mau diintimidasi oleh si iblis. Saya harap saudara semua ngerti, saudara ditetapkan Tuhan untuk berkuasa. Bukan untuk hancur, untuk merasa kecil, merasa gagal. Tapi engkau punya Yesus yang membuat kau selalu menang. Saudara, nikmati kemenangan dengan menerima kelimpahan anugerah. Tahu anugerah? Pemberian yang bukan hasil kerja kita. Saya mau nikmati hidup saya tinggal berapa tahun lagi dengan menikmati tangan Tuhan, bukan semuanya tangan aku. Yang masih muda di sini, engkau punya puluhan tahun di depan, saya doa umur panjang, diberkati Tuhan, amin. Tapi mulailah hidupmu dengan percaya mengandalkan anugerah Tuhan, engkau akan berkuasa. Ini pegang janji Tuhan. Kalau aku terima anugerah, aku terima kelimpahan kasih karunia hidupku, aku akan hidup dan berkuasa. Baik, kita lanjut ya. Bagaimana dia menuntun kita? Dia kasih tujuan dalam hidup kita. Ya, saya bacakan tujuan hidupmu. Tetapi kamulah bangsa yang dipilih Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kenapa saudara dan saya masih ada di sini? Kita udah bahas berkali-kali di tempat ini ya. Ingat, setiap hari tidak ada yang tidak ada masalahnya. Yesus bilang tiap hari akan ada masalahnya, jangan terlalu mikir jauh ke depan, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Berarti Yesus bilang tiap hari emang ada susahnya selama kita napas. Tapi bukan tidak ada poinnya. Tuhan bukan bikin saudara muter-muter terus susah. Karena Dia mau saudara ceritakan selama hari-harimu tentang perbuatan Tuhan yang membebaskan kau.
Saya masih hidup di sini karena Tuhan mau pakai hidup saya. Engkau ada di tempat ini sekarang karena Tuhan mau pakai hidupmu. Untuk sesuatu yang ada artinya, bukan lewat begitu saja, saudara. Saya sedih sekali kalau umur-umur kita hanya dipakai untuk sesuatu yang sia-sia. Biarlah saudara memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Ini memberikan makna dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara nggak punya firman Tuhan, kalau saudara ikutin kata-kata dunia, kalau saudara nggak percaya firman Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa engkau pegang, engkau andalkan, tujuan hidupnya pasti beda-beda. Kita pasti punya ambisi masing-masing, kita punya cita-cita masing-masing. Dan saya mau kasih tahu itu semua hampa, sia-sia kalau engkau nggak masuk dalam misi ini. Saya ingetin anak-anak ya, yang udah berhasil, saya suka cita sekali melihat kemarin minggu lalu Kevin, itu udah luar biasa banget. Salah satu lulusan kebanggaan kita, udah dapat penghargaan menteri, kerja di perusahaan multinasional, prestasinya luar biasa, masih muda, ganteng, wah itu jabatan segala macam, masih mau melayani Tuhan. Dia tahu panggilan hidup adalah ini, saudara. Saya bersyukur kalau saya boleh melayani Tuhan. Tahu nggak, saudara semua mau dipakai Tuhan. Tinggal bilang, yes Tuhan, pakai hidupku. Bagaimana lagi firman Tuhan menuntun hidupmu? Dia bukan hanya menjelaskan cara hidup berkuasa, bukan hanya menjelaskan tujuan hidup saudara, tapi memberikan sasaran dalam hidupmu. Ketika yang kekasih saudara kita Yesaya dipanggil Tuhan, saya penghiburan, saya sendiri diingatkan firman Tuhan. Beberapa dari saudara yang hadir pasti ingat pesan ini. Target waktu saudara dipanggil Tuhan apa? Kalau saudara bertemu dengan Yesus selama di dunia, Tuhan tanya apa yang kau lakukan di dunia? Pertama saya yakin Tuhan bukan nanya apa yang kau kerjakan. Saya yakin bagaimana engkau menikmati hidupmu. Tuhan tuh kasih, Dia ingin saudara nikmati hari-harimu. Jangan sampai saudara Kristen dan terus menderita penuh air mata. Waktu itu saya cerita apa? Penuhilah, setiap pagi penuhilah kami dengan kasih setiamu, supaya hari-hari kami penuh sorak-sorai. Lalu dikatakan, waktu itu saya sampaikan, targetnya pasti dia nggak nanya, Sam, bagaimana di dunia, udah berapa asetmu? Pasti nggak ditanya itu. Dia nggak akan nanya juga, berapa lulusanmu? Nggak akan ditanya. Gaji mereka rata-rata berapa ya? Pasti nggak ditanya. Karena nggak pernah di Alkitab itu jadi sasaran hidup saudara. Saudara, selama hari-hari kita di dunia ini nih Tuhan kasih tahu, supaya saudara nggak sesat, makanya punya Alkitab. Sebab semua orang yang dipilihnya, mereka ditentukannya untuk menjadi sama dengan Kristus. Berarti target finish hidup kita adalah menjadi serupa dengan Dia. Jadi bukan seberapa banyak yang kita miliki, gelar kita, pendidikan kita, pengalaman kita, pengaruh kita, bukan. Seberapa engkau menjadi serupa dengan Kristus. Kalau saudara nggak punya Alkitab, maka kita semua punya mimpi pribadi, kita semua punya ambisi pribadi. Kita hidup ngikutin kemauan kita. Tapi Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dikatakan, Dia mau kita semua menjadi serupa dengan Yesus supaya Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini gambarnya melihat pada Yesus. Bagaimana saudara menjadi mulia? Dengan memandang kepada Yesus. Semakin kita sering memikirkan Yesus, sasaran hidup kita, semakin hari engkau menjadi serupa dengan Dia. Tahu nggak saudara? Dalam bukunya Joseph Prince, saya baca itu bolak-balik. Effortless change. Effortless change. Bukan sesuatu yang diperjuangkan, engkau berubah karena ada Yesus dalam hidupmu. Engkau semakin sadar kehadiran Dia, engkau semakin kuat karena ada kehadirannya. Hari demi hari engkau menjadi semakin mirip dengan Dia. Saya mau kasih tahu, orang semakin beragama malah semakin brengsek. Saya udah lihat lah, semua munafik aja. Tapi semakin kau senang lihat Yesus, semakin kau menikmati Dia, tanpa kau sadari sifat burukmu hilang satu-satu. Ayo saudara, mari kembali kepada kemurahan Tuhan. Mari kembali pada Yesus, mulai harimu dengan mengingat Yesus. Baca Alkitab, itu surat cinta Allah kepada engkau. Itu bukan perintah-perintah moral aturan. Walaupun Dia mengajar kita, tapi intinya adalah supaya engkau bertemu dengan Yesus. Amin.
Jadi hari ini tujuan hidup kita jelas dalam Tuhan. Bagaimana kita berubah juga dikasih tahu caranya. Bahkan dikatakan ya, ketika kita mau menjadi seperti dia, itu bukan artinya saudara juga nggak diajarin ya. Ini dikatakan seperti ini ya. Alkitab juga menuntun kita kepada pertobatan. Ya, saya jelaskan ya, Roma 2 pasal 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Perhatikan bedanya jemaat perjanjian baru dan perjanjian lama. Saudara, ini beruntung Alkitabnya udah dicetak, perjanjian baru udah bisa baca, surat Paulus udah tahu kemurahan Tuhan itu kayak apa. Zaman mereka, orang Yahudi nggak tahu ini semua. Tapi saudara tahu Yesus mati untuk membenarkan kita, betul? Kita nggak ada yang benar, tapi dia membenarkan kita. Tapi perhatikan ini, maksud kemurahan Allah, kelapangan hatinya, kekayaan kemurahannya supaya kita juga berubah. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak menolak engkau. Kalau engkau gagal, engkau buruk, dia menerima kita apa adanya. Tapi sekali lagi tadi poinnya, dia kasih waktu dalam hidupmu supaya engkau punya waktu semakin serupa dengan Kristus. Dia terima saudara semua apa adanya. Yang gagal, yang udah berdosa, dia terima hari ini. Katakan amin. Dia mati saat kita semua masih berdosa. Katakan amin. Tapi dia tidak biarkan engkau terus begitu. Yang ngerti katakan amin. Dia nasihati, dia tuntun saudara supaya berubah hidupmu. Bagian kita hanya terbuka, bukan mengusahakan, tapi katakan terbuka. Jadi saya mau kasih tahu, kemarin saya sedih terus terang. Ada di sini anak-anak yang udah ngerti kebenaran tapi melakukan yang salah-salah terus. Tapi hari ini saya ngomong sama Pak Tarian kemarin, Pak, kalau kita ngerti firman ini, targetnya bukan untuk pecat orang. Targetnya bagaimana anak itu lewat pengalaman ini menjadi serupa dengan Kristus. Di sini anak-anak yang mahasiswa melayani, saya rindu saudara melayani dari hati ya, bukan karena harus ini dan itu. Karena bisa saudara datang ke gereja minggu demi minggu, lulus dari sini udah beda lagi ceritanya. Kalau engkau nggak bertemu dengan Yesus, you miss the whole point. You miss the whole point. Ini bukan aktivitasnya tiap hari minggu. Ini tempat saudara dijamah Yesus, diubahkan oleh dia. Amin. Jadi hari ini yang punya pergumulan, Tuhan aku masih pemarah, Tuhan aku masih kayak gini, aku masih kayak gini, datanglah, terimalah kemenangan itu dalam Tuhan. Minta Tuhan tuntun aku, ajari aku yang benar, supaya kita nggak begitu terus. Alkitab bilang, segala tulisan ini mengajar, menyatakan yang salah, mendidik orang dalam kelakuannya, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di sini saya mau sampaikan buat anak-anak muda, terutama ketika saudara dengar kemurahan Tuhan terus diberitakan tempat ini, itu maksudnya untuk menuntun engkau kepada pertobatan. Yang datang ke kampus ini, ke gereja ini, boleh dari segala latar belakang. Ada yang keluarganya gagal, ada yang keluarganya cerai, single family, ada yang berantakan. Datang di tempat ini, engkau ketemu Yesus, hidupmu berubah. Enggak gitu terus. Saya mau kasih tahu, siapapun saudara enggak ada yang ditolak di tempat ini. Tapi targetnya ingat, menjadi serupa Kristus. Dan itu enggak bisa engkau fight dengan agamamu, dengan aturan, dengan ancaman. Enggak bisa, tapi pribadi Yesus engkau terima sepenuhnya. Kau nikmati dia, hidupmu berubah. Katakan, hidupku akan berubah. Menjadi serupa Kristus. Amin. Ya, itulah luar biasanya. Katakan menuntun ini enggak memaksa saudara. Jadi nanti saya mau kesaksian ya. Waktu saya melayani zaman-zaman muda dulu, SMP, SMA, saya main musik. Dengar firman sini-sini. Hidup saya sempat kemana-mana juga, bukan jadi penjahat, enggak saudara. Tapi hidup saya enggak ada bedanya sama teman saya enggak kenal Tuhan. Kristen juga, Katolik juga, ibadah juga kadang-kadang. Hari Minggu masih rajin ke Jakarta, tapi hatiku udah jauh dari Tuhan. Aku enggak menikmati ibadah, aku hanya lihat musiknya gini, gitu, pulang mau makan apa gitu. Tapi waktu saya bertemu dengan Yesus, itu mengganti semuanya. Halo, engkau dituntun Tuhan di tempat ini. Dia enggak tuntut engkau. Perhatikan sini yang melayani musik, tidak ada satupun yang Tuhan tuntut daripadamu. Dia sedang menuntun engkau.
Kalau di sini nggak ada di maki-maki, dimarahin, dipecat langsung, keras gitu, mungkin kita nggak style gitu. Tapi ingat, kemurahan Tuhan untuk mengubah kita. Biarlah engkau menjadi serupa dengan Kristus, karena engkau yang mengerti kemurahan Tuhan. Amin. Jadi itu yang pertama, Alkitab berisi apa tadi? Kebenaran. Dunia ini berisi kebohongan. Kedua, Alkitab menuntun hidupmu, membuat engkau nggak tersesat. Orang yang nggak baca Alkitab akan hidup menurut TikTok, menurut kompas.com. Pak, menurut profesor siapa? Ikutilah, kalau dia bangkit menyelamatkan hidupmu, ikuti. Tapi yang aku tahu yang bangkit hanya Yesus. Dan dia mati buat saya waktu saya masih berdosa. Dan dia bisa ubah hidup saya menjadi seperti dia. Luar biasa Alkitabmu, haleluya. Wow, jadi dia kasih kebenaran, dia tuntun hidup kita. Yang terakhir saudara, Alkitab itu berisi janji dan kuasa. Ya, satu kali Allah datang kepada Abraham usia 75. Abraham keluar, lihat langit-langit, di sana kau sekarang gak punya anak, anakmu akan lebih banyak daripada itu, lebih banyak daripada pasir. Bingung, karena istrinya sudah mati haid. Abraham sudah 75, gak ada orang punya anak usia segitu. Apa yang terjadi? Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Saudara, Alkitab kita berisi ribuan janji Tuhan. Berisi ribuan janji Tuhan. Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan kemurahannya. Itu janji Tuhan buat hidup saudara. Itu pasti terjadi dalam hidupmu kalau engkau terima. Karena yang mengucapkannya itu setia. Katakan amin. Dia pribadi yang bisa dipercaya. Dia bukan Allah yang berdusta, saudara. Jadi kalau hari ini engkau belum lihat perubahan dalam hidupmu, bukan artinya Tuhan gak menggenapi janjinya. Ingat, Abraham umur berapa baru digenapi? Umur 100, nunggu berapa tahun? 25 tahun. Saya tanya di sini yang anak-anak, banyak anak muda di sini belum 25 tahun. Tuhan, mana teman hidupku? Sabar. Umurmu aja belum 25. Sabar, masih banyak janji Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan punya masa depan yang cemerlang. Hari-hari depan yang penuh harapan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu semua hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Tapi Tuhan, stop, nggak pakai tapi. Enak Pak saya ngomong gitu ya. Dia punya ini dan itu. Saya diberkati Tuhan karena kita punya firman Tuhan. Waktu kecil aku pun dengar firman itu. Dan saat itu nggak pernah terbayang punya istri cantik, punya anak yang diberkati Tuhan, bisa sekolah, bisa bikin sekolah, bisa memberkati, bisa kasih beasiswa ribuan anak-anak, sampai ke Stanford. Nggak pernah terbayang. Itu karena yang ngasih janji itu setia. Terima saudara, hargai setiap janji Tuhan. Yuk kita baca. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya undang saudara, tahun ini pegang satu janji Tuhan. Buat apa panjang baca banyak semua tapi nggak ada yang percaya? Buktikan satu firman Tuhan dalam hidupmu. Tuhan, jadi saya waktu dengar firman ini berkali-kali ya, saya udah alami, saya minta Tuhan, katanya Tuhan mengubah saya, dimuliakan. Tuhan mau dong lepaskan satu sifat buruk saya. Tuhan tuntaskan hal itu. Dan hari ini pekerjaan Tuhan masih bekerja dalam hidup saya. Jadi kalau saudara lihat orang ini, pasti masih banyak salahnya. Karena ini masih work in progress. Ini semua orang-orang bersalah nih. Tapi kita nggak usah saling nuduh, karena semua juga sedang disempurnakan. Amin. Tapi yang luar biasa hari ini adalah semua janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup saudara. Pegang satu firman Tuhan, buktikan itu. Saya mau cerita satu kesaksian ya, nanti ada banyak kesaksian hidup saya, tapi hari ini saya mau kesaksian. Satu hari Tuhan kasih kemurahan yang dahsyat.
Jadi gini, selesai di ITB, selesailah karir perkeyboardan dan musik di gereja. Saya bilang, time to make money. Bosen pakai uang jajan yang pas-pasan. Sorry bapak mama, mengajar saya hemat, ngepas banget. Mau pengen banyak duit, kerja di Jakarta, puji Tuhan, Tuhan kasih banyak berkat. Tapi saya nggak merasa alive ya, saya merasa berjuang dan stres. Waktu dapat berkat, Tuhan kirim sekolah ke Amerika, sampai di Amerika bukannya happy haleluya, sakit mah parah. Karena saya pikir targetku masih terlalu tinggi nih. Harus lulus, harus gini, masih jauh, itu usia 25, sakit mah parah saudara. Pak Tarian mungkin masih ingat ya, tiba di Washington DC nyari apotik, dia nggak ngerti harus cari mana, saya udah berguling-guling di situ. Anak muda stres, cum laude ITB. Saya bilang kasihan banget ya, iya itu. Karena hidup dalam agama, nggak ketemu Yesus, denger sih tahu tentang dia, nggak pernah datang sama dia. Aku challenge nih semua anak muda, semua yang sakit-sakitan datang sama Yesus. Aku nggak mau gini Tuhan. Do something in my life. Singkat cerita, saya masih melayani tapi ya gitu-gitu, belum kenal. Tahu-tahu Tuhan kasih berkat luar biasa. Satu pagi saya ditelepon dari Singapura, di sini banyak tahu ya, dikasih pekerjaan yang gajinya gede banget. Itu mimpi saya, sampai saya nggak percaya. Masa sih aku yang nggak baik ini Tuhan kasih kebaikan ini? Saya nggak merasa itu pantas sama sekali. Tapi ada satu yang ditanamkan, ditabur. Mungkin saya nggak tahu ayat yang tadi, tapi saya cuma tahu siapa yang ngasih itu. Saya tahu banget. Waktu saya dapat pekerjaan yang baik itu, saya bilang, ini bukan pasti karena gua anak soleh. Kan kalau sekarang kan rezeki anak soleh. Saya tahu saya nggak soleh. Lah kenapa dikasih berkat ini? Yang lebih luar biasa lagi saudara, tiba-tiba dapat calon istri. Saya ini gak pede, karena dulunya miskin, pendek, hitam, kecil, kurus, dekil, ya dan seterusnya lah. Jadi saya kalau ngeliat dia itu, wah out of my league. Ini beda liga, kita liga kampung, ini liga nasional. Jadi saya minder gitu kalau lihat yang itu. Ternyata mau lagi sama saya. Itu double blessing. Saya jadi tahu, ini lu bukan anak soleh, lu juga bukan anak baik-baik banget. Tapi Tuhan begitu baik ya. Saya telepon teman saya pendeta, iparnya dia, doain aku dong supaya aku bertobat, aku bilang. Doain aku, karena aku tahu nanti ini semua dicabut Tuhan. Saya ketakutan banget, hilang kerjaan, hilang calon istri. Karena aku tahu aku nggak begitu-begitu amat. Tapi satu hal yang aku syukuri adalah saya tahu siapa yang ngasih itu. Itu bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan di belakangnya. Kemurahan Tuhan untuk menuntun hidupmu pada pertobatan. Hari ini yang masih napas, Tuhan mau bikin yang hebat dalam hidupmu. Ayo pegang tangan Tuhan. Saya sedih banget di sini ada satu anak bermasalah ya. Hidup dalam dikejar-kejar polisi lah, boleh katakan kriminal. Saya ngomong sama dia, tahu nggak? Di sini tempatmu diubahkan. Kalau kamu ketemu Yesus, hidupmu berubah total. Hanya kamu mau buka diri. Tuhan, aku nggak sanggup, engkau sanggup. Hanya itu aja. Saya doakan supaya setiap anak-anak Tuhan di tempat ini membuka hidupmu. Lihat kemurahan Tuhan bertambah. Hari itu saya telepon teman saya, ayat yang terakhir saya mau kasih sama saudara. Saudara tahu nggak apa? Saya bilang, gua si anak bukan soleh ini diberkati gini, merasa ini nggak stabil. Kalau orang ngelihat ketakutan, ada badai, ada apa gitu ya, saya merasa sedang berjalan di atas air. Tahu berjalan di atas air? Itu kan nggak akan bisa, ini mah sebentar. Ini nggak akan permanen, ini akan anjlok, ini cuma kebetulan aja. Itu seperti rema, saya merasa ini betul-betul seperti berjalan di atas air. Saudara pasti tahu kisah itu ya. Malam-malam ada badai. Yesus jalan di atas air. Semua pada ketakutan di kapal. Itu siapa tuh? Yesus bilang, ini aku. Petrus bilang, kalau itu engkau Tuhan,
suruhlah aku jalan. Yesus bilang apa? Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Ini setiap kali saya ingat ini touching banget. Sorry, saya agak langsung. Soalnya tahu nggak, yang nopang Petrus di tengah badai, jalan di atas air, bukan Petrus, bukan imannya Petrus, bukan kehebatan Petrus. Tahu siapa? Kenapa Petrus jalan di atas air? Karena perkataan Yesus menopang dia. Yesus yang nyuruh datang gak mungkin salah. Hari ini undangan buat saudara, datanglah. Kalau saudara dengar firman Tuhan, ketemu pada Yesus, datanglah. Tuhan, aku mau ini Tuhan. Lalu Yesus bilang, datanglah. Engkau akan alami mujizat dalam hidupmu. Ini dahsyat banget saudara. Yang menopang hidupnya jadi mujizat, penuh mujizat, bukan orang itu. Perkataan Yesus yang dia lakukan. Saya yakin kalau saudara sekarang ke rumah saya, masuk kolam renang saya, jalan. Pasti tenggelam. Karena gak ada disuruh Yesus. Gak ada perkataan Yesus. Yang membuat dia berjalan itu bukan imannya. Dulu pernah ada orang Korea gitu ya, pendeta, kita seberangi sungai ini dalam nama Yesus, banjir, hanyut mereka semua. Karena gak disuruh Tuhan Yesus. Tapi hari ini firman Tuhan berisi undangan buat saudara. Kalau saudara pegang satu, pasti terjadi. Karena dia setia dan dia berkuasa. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang tim musik untuk kita nikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mengingat apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara bisa membaca dari Alkitab, saudara bisa tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam Yesus. Dia berkuasa dan firman-Nya menjadikan segala sesuatu. Hari ini kita juga tahu bahwa dia bukan hanya berfirman, tapi dia datang di tengah-tengah kita. Dia datang bagi saudara dan saya untuk menjadi korban yang menebus dosa kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhnya diserahkan buat kita semua. Supaya kita orang-orang berdosa ini boleh dibenarkan, boleh menerima kehidupan kekal. Barang siapa yang makan tubuhnya akan hidup selama-lamanya. Kau tidak perlu takut lagi ketika engkau bersatu dengan Yesus. Kau terpelihara dalam hidupnya. Hari ini mari kita angkat roti yang tangan kita. Bukankah roti ini mengingatkan kita akan tubuhnya yang diserahkan bagi kita? Kita yang berdosa, tapi dia yang diserahkan buat kita. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa, supaya kita semua dibenarkan di dalam dia. Kalau engkau percaya, kau ucapkan syukur dan makanlah dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, di tangan saudara juga ada anggur yang mengingatkan kita akan darah yang dicurahkan untuk setiap pelanggaran kita. Dosa-dosamu dibersihkan, disucikan. Engkau menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam engkau karena engkau telah disucikan. Segala dosamu yang merah seperti kirmisi telah menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami percaya 2000 tahun yang lalu darah-Mu dicurahkan buat kami dan kami sekarang hidup di dalam perjanjian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau engkau percaya dan engkau mengakui Yesus telah mati, darahnya dicurahkan buat engkau, ucapkan syukur dan minumlah dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apakah ku balas cinta-Mu? Oh Yesusku, sekali lagi. Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan sekali lagi, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur karena Kau setia dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk Alkitab yang kami boleh pegang. Kami tahu firman-Mu dapat diandalkan. Firman-Mu menjadikan segala sesuatu. Firman-Mu juga sudah datang dalam wujud manusia. Terima kasih Yesus, Engkau datang buat kami. Dan kami tahu segala sesuatu ada di dalam Engkau. Aku berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Biarlah pagi ini mereka boleh memegang firman Tuhan. Hidup dituntun oleh firman Tuhan. Mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Mereka menjadi seperti Kristus, hari demi hari diubahkan. Dan segala kemenangan, segala janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati, amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Pak Samuel untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita bersuka cita karena orang yang kita kasihi, Bapak Wakil Gembala Pak Samuel Tarigan berulang tahun. Mungkin tanggalnya sebenarnya besok ya Bapak Ibu, ulang tahunnya besok. Tapi kita merayakan bersama dengan jemaat Tuhan hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersuka cita semua, amin. Coba sekali kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan mendengarkan persembahan pujian dan dancer dari tim PW dan teman-teman anak sekolah minggu. Kami persilakan, Tuhan berkati. Saya menggunakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Sama-sama. I praise when I'm down, I praise
praise and I'm sure. I praise and I'm sorry. I praise and I'm sure. I praise and I'm blinded. I praise and I'm running. My enemies drowning. Sama-sama katakan. As long as I'm ready, I got the reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, and I praise when I'm done. Come on. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is unwavering, it's more than a sound. My praise is the sound that the Jericho down. Mari semua Tuhan katakan. As long as I'm living, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Say, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise 'cause you serve, praise 'cause you reign, praise 'cause you cross and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Say, I praise 'cause you reign, praise 'cause you reign, praise 'cause you won and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Happy birthday, Pak Samuel. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Happy birthday, bless the Lord. Pak Samuel. Pak Samuel. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Tepuk tangan mari-mari bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mari semua jemaat Tuhan menyanyikan happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Lagi.
Makasih semuanya, Tuhan berkati. Thank you, thank you. Makasih. Kami persilakan Bapak untuk kesaksian. Iya, nyonyanya boleh naik dong. Haleluya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk doa, dukungan saudara, perhatian. Dan semua tim Praise and Worship. Sebenarnya di gereja ini udah lama nungguin lagu itu loh. Jadi saya senang banget lagu praise tadi dinyanyiin ya. Sering-sering ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Saya gak berpanjang lebar. Tapi ada satu hal yang saya perlu ceritakan dalam karya Tuhan. Tadi udah disampaikan dalam firman Tuhan juga. Tapi hari ini saya belum ulang tahun ya, besok mestinya. Tapi 55 tahun Tuhan begitu mengasihi. Semua yang terjadi dalam hidup saya ini saya gak pernah bayangkan sebelumnya. Gak pernah terbayang bisa berdiri di hadapan saudara. Di antara banyak tempat saya merasa paling bahagia di tempat ini ya. Karena Tuhan berikan makna dalam hidup saya, bisa melayani saudara-saudara. Terima kasih untuk semua dukungan doa. Dan puluhan tahun jadi orang Kristen tadi saya kasih tahu ya. Sampai saudara ketemu tangan Tuhan menjamah hidupmu. Kau tahu semua yang kau dengarkan itu benar saudara. Ya, jadi hari ini saya mau katakan semua yang sudah ditabur itu bisa diandalkan. Firman Tuhan, peganglah firman Tuhan. Saya bersyukur sekali karena di usia sekarang Bapak Ibu masih ada, Pak Tarigan dan Ibu masih sehat. Ini bukti janji Tuhan dan saya percaya sampai putih masa rambut saya dia akan terus menggendong. Bukan hanya saya tapi kita semua. Amin. Terima kasih untuk doa saudara. Saya gak berpanjang lebar tapi biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan dan hidup kami semua boleh dipakai untuk menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. God bless you all. We love you. Thank you. Kami persilakan kepada Bapak untuk mendoakan Bapak bersama. Doa berkat. Saya mengundang full timer dan supervisor majelis gereja ikut depan. Jemaat masih kita berdiri. Kalian beruntung aja lah. Mari full timer cepat sih. Kita akan berdoa buat hambanya Samuel Teguh Tarigan. Firman Tuhan berkata, Engkau adalah hambaku, pilihanku. Bersyukurlah, terimalah, Tuhanlah yang memilih engkau. Tuhan berkata, engkaulah saksiku, supaya engkau memberitakan, supaya semua umat tahu bahwa tidak ada Tuhan yang lain. Akulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak akan ada sebelum sudah aku. Berjanji memelihara engkau dengan setia. Bersyukurlah, terimalah urapan Tuhan. Tuhan berjanji mengurapi engkau. Teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Berjalanlah dengan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil. Tidak akan ada yang dapat menaiki engkau, melawan engkau. Karena kuasa Tuhan menyertai engkau. Tuhan turunlah. Hikmat Tuhan atas engkau. Turunlah hikmat Tuhan atas engkau. Supaya engkau menjadi seperti Salomo. Hikmatmu akan melebihi dan membuat semua masalah dapat kau atasi karena hikmat Tuhan menyertai engkau. Kekuatan Tuhan, pengetahuan Tuhan menyertai engkau. Jadilah engkau kemanapun kau pergi, kau berhasil dan beruntung. Tuhan menyertai engkau, jangan takut. Kalau engkau melewati sungai dan air, engkau tidak akan dihanyutkan. Engkau akan melewati api, tidak akan menghanguskan engkau. Karena Tuhan menyertai. Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Janganlah takut, hai anakku. Berilah teguh. Berbicaralah tegas, bicara. Perkatakanlah bahwa akulah Yesus Tuhan, Juru Selamat satunya. Supaya semua orang tahu dan menikmati bahwa Yesus Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan berkati hamba-Mu Cynthia juga yang menopang dia. Supaya dia terus menjadi hamba-Mu, dia penolong-Mu. Hargai dia, dia dari Tuhan. Dia akan menolong engkau, menyertai engkau sampai putih rambutmu. Terima kasih Tuhan.
anak cucumu juga akan diberkati Tuhan. Janji Tuhan, anak cucumu akan diberkati dan perkasa di bumi. Terima kasih Tuhan, kami terima dan syukuri ini janji Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Ya, mari kita akhiri doa ibadah kita. Pulanglah, terima berkat Tuhan, angkat tanganmu. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, mengasihi Engkau, mengarahkan wajahnya kepadamu, mencurahkan segala berkat dari langit. Engkau tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Tuhan mencurahkan kelimpahan damai sejahtera, kesehatan, semua dari Yesus Kristus dan Roh Kudus, Roh iman menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, semua katakan amin. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, kita salam.